난 취하면 들어가고 싶어지는데 시내라서 내가 못 찾. Halo Sobat MSG, apa kabar? Selamat datang di MSG. Dan balik lagi bersama Abang Endut sebagai narator magang. Oke, kali ini kita menceritakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2014 berjudul Wrestling, yang menceritakan tentang cinta segitiga antara mahasiswi dosen dan dosen magang, sama seperti saya masih magang. Oke, tanpa banyak cincong, kita mulai saja jalan ceritanya. Awas film panas. Cerita diawali saat seorang gadis bernama Mina yang tinggal dengan seorang pria bernama Haijo. Haijo ini selalu menggoda Mina agar mau dicangkul, tapi Mina selalu punya cara untuk menolak Haijo. Lalu Haijo menggoda Mina dengan cara mencolok serambi lempitnya dengan sebuah mainan berbentuk tangan. Mina sangat kesal, tapi Haijo menganggap itu hanya sebuah lelucon dan hanya menertawakannya saja. Kemudian Mina berdiri dan memakan anggur dengan posisi yang amat sangat menggoda Iman. Jelas saja Haijo hanya bisa melotot sembari menelan air liurnya sendiri. Tapi karena cangkulnya sudah tidak tahan, jadi Haijo berusaha mengajak Mina untuk menanam biji bunga matahari. Tapi Mina tidak tertarik dan menganggap hubungan mereka hanya sebatas dosen dan mahasiswi. Oh iya, Haijo sendiri bekerja sebagai dosen dan Mina sebagai mahasiswi yang dia ajar. Oke, lanjut. Mina berkata kalau dia amat sangat benci pria yang berpikiran kotor. Jadi gini, gimana nggak kotor ya Mbak Mina? Bohongan fosenya gitu amat, saya juga nggak tahan Mbak. Oke, lanjut. Dan misi pencangkulan lahan hangat pun gagal. Oh iya, bagaimana mereka bisa tinggal bareng nggak dijelaskan. Oke, lanjut. Kemudian Mina mengenakan baju dan roknya sebelum pergi ke kampus. Haijo tidak menyerah dan terus menggoda Mina dengan mengatakan aku mencintaimu. Kemudian Mina menjawab perkataan itu dengan berkata, kau mencintaiku apa hanya ingin mencangkulku? Lalu Mina pergi sambil diikuti oleh Haijo. Setelah sampai di kampus, Mina menjadi pusat perhatian karena bodinya yang aduhai, aduh seksinya. Tuh kemana? Karena itu Mina dilihat dengan tatapan penuh dosa oleh 3 trio mesum. Tapi Haijo menyadarinya dan langsung memukul kepala mereka. Kok dikeplak sih kepalanya, wongan sama-sama satu passion kok. Oke. Sesampainya di kelas, Haijo mengabsen semua mahasiswanya. Tapi Mina tidak mendengarkan karena dia sedang asik menggoda pria berbaju merah yang ada di sebelahnya. Jelas saja Haijo merasa kesal dan kemudian Haijo menulis absen Mina. Karena itu Mina jadi kesal, tapi Mina tidak diam. Dia malah menjali balik Haijo dengan berkata, resletingmu terbuka. Dengan tatapan terkejut, Haijo berusaha menutup resletingnya yang ternyata memang tertutup. Dan Mina tersenyum karena berhasil mengerjai Haijo. Setelah perkuliahan selesai, Haijo mengendarai mobilnya sambil menguntit Mina yang pergi dengan pria berbaju merah itu. Kemudian Mina masuk ke dalam sebuah apartemen yang ternyata apartemen pria itu. Karena itu, Haijo berusaha mengganggu mereka dengan cara terus-terusan menelpon Mina agar Mina tidak dicangkul oleh pria itu. Di waktu yang bersamaan, Mina sudah berada di dalam apartemen bersama pria itu. Di sana, Mina menggoda pria itu dengan cara meletakkan kaki cantiknya di atas paha pria itu sambil memeluk manja. Kemudian pria itu merebahkan dirinya dan Mina dengan sigap dan terhati langsung melumat lidahnya. Tapi saat sedang asik, Haijo mengirim pesan kalau Mina diusir dari apartemen Haijo. Jelas saja Mina langsung menyudahi kegiatan menanam benihnya dan meninggalkan pria itu dengan cangkul yang menyempit di dalam celana. Kemudian Mina pergi pulang. Sesampainya di apartemen Haijo, Mina terkejut bahwa koper dan tumpukan celana dalam miliknya sudah berada di luar apartemen. Kemudian
Mina menggedor-gedor pintu dan memanggil Haijo. Mina berkata, "Buka pintunya." Haijo menjawab, "Akhirnya kau pulang, tapi pergilah dari sini." Dengan nada kesal pada Mina. Tapi Mina terus menggedor pintu dan menendang-nendang pintu. Karena risih dan tidak tega, akhirnya Haijo membuka pintu. Lalu Mina bertanya, "Kenapa kau marah?" Haijo berkata, "Dari tubuhmu tercium bau seorang pria." Tapi tanpa menghiraukan omongan Haijo, Mina memasukkan kembali barang-barangnya ke dalam apartemen Haijo. Kemudian Haijo berusaha menjelaskan rasa cemburunya kepada Mina yang telah keluar dengan pria berbaju merah itu. Tapi Mina hanya menjawab hubungan Mina dan Haijo hanya sebatas hubungan kakak dan adik, tidak lebih. Namun Haijo tetap berusaha menggoda Mina agar mau dicangkul. Pokoknya Haijo pantang menyerah. Besok paginya di kampus muncul seorang gadis cantik tinggi dan aduhai bernama Han Shihan. Kita panggil saja dia Shihan. Shihan datang ke kampus untuk melamar pekerjaan sebagai dosen magang. Secara kebetulan, orang yang bertugas merekrut dosen baru ialah Haijo. Singkat cerita, tanpa panjang lebar, Haijo menerima Shihan bekerja sebagai dosen magang di kampus itu dan langsung bisa bekerja. Dengan ekspresi kegirangan, Haijo senang karena dapat mangsa. Besoknya, saat berada di kelas, Haijo sedang mengajar sambil ditemani oleh Shihan sebagai dosen magang. Haijo berusaha menarik perhatian Shihan dengan cara membuat Shihan terkesan dengan cara mengajarnya. Dan Mina menyadari kalau Haijo berusaha menggoda Shihan. Dan Haijo berhasil membuat Mina merasa cemburu. Pada malam harinya, Haijo pulang. Haijo terkejut saat melihat Mina berbaring hanya menggunakan dalaman. Tanpa pikir panjang, Haijo langsung berusaha mencangkul Mina. Tapi Mina langsung menolaknya. Tapi dengan semangat perjuangan, dia terus menggoda Mina. Akan tetapi tetap gagal, sembari menahan celananya yang terus menyempit. Keesokan paginya, saat Haijo mengajar, karena sangat semangat mengajar, Haijo membayangkan kalau Shihan sedang telanjang bulat di depannya. Lalu Haijo sadar kalau seluruh kelas menatapnya dengan aneh dan Haijo pun berekspresi malu. Kemudian pun kelas bubar. Tapi di sini fantasi liar Haijo belum berakhir. Setelah sendirian di kelas, Haijo berfantasi berhasil mencangkul Shihan. Tapi tak selang lama, salah satu staf kampus menghampiri dan terkejut tentang apa yang dilakukan oleh Haijo. Wes, ada-ada aja. Besoknya, Haijo menemui Shihan yang sedang asik beryoga dengan gaya yang amat sangat menggoda iman dan mengundang untuk dicangkul. Lalu, mereka berdua saling berbincang-bincang. Kemudian Shihan mengatakan kalau dia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang model. Dia ingin mewujudkan mimpi masa kecilnya. Lalu Haijo bertekad untuk membantu Shihan dengan segenap jiwa dan raganya menjadi seorang model. Karena mendengar ucapan dari Haijo, maka membuat Shihan menjadi amat sangat senang. Kemudian saat di kantor, Haijo ditemui oleh Mina yang menggugurkan tugasnya. Haijo ini sangat kecewa dengan pekerjaan Mina yang acak-acakan. Tapi Mina di sini memaksa Haijo untuk mengajarinya. Tapi Haijo tidak mau mengajarinya sekarang karena masih berada di kampus. Dan Haijo takut ketahuan oleh pihak kampus kalau mereka punya hubungan spesial. Tak selang lama, staf kampus datang dan membuat Mina dan Haijo panik. Lalu Mina bersembunyi di bawah meja kerja. Lalu staf keluar dengan perasaan curiga pada Haijo karena merasa Haijo menyembunyikan sesuatu. Pada malam harinya, Haijo mengajak Shihan untuk menuju apartemen Haijo. Di sana, Haijo membantu Shihan. Di sana Haijo mengambil foto Shihan untuk keperluan debutnya menjadi model. Hal ini gak disia-siakan oleh Haijo untuk melihat tiap lekuk indah tubuh dari Shihan. Ibarat pepatah sambil menyelam minum air. Sedap. Setelah selesai mengambil foto, Haijo dan Shihan
pergi untuk minum-minum di sebuah bar. Karena kebanyakan minum, Haijo diantar pulang oleh Xian dalam keadaan mabuk berat. Sesampainya di apartemen, Haijo mulai sedikit memaksa Xian untuk bercocok tanam. Karena itu, Xian mempiting kepala Haijo sampai sadar dari mabuknya. Lalu Haijo marah-marah karena lehernya dipiting oleh Xian. Lalu Xian menutup mulut Haijo dengan tangan, kemudian menciumnya dan berpamitan pergi. Dan Haijo hanya bisa melotot sembari terdiam membeku. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Sisan dengan membawa koper besarnya pergi menuju apartemen Haijo. Di sana, Sisan akan melakukan sesi foto lagi. Kemudian mereka berbincang-bincang sebentar. Kemudian Sisan pergi mandi. Saat Sisan mandi, Haijo berusaha mengintip dan melihat pemandangan indah. Setelah selesai mandi, Haijo menggelitik dan menggoda Sisan. Kemudian Haijo mengatakan kalau dia sudah tidak tahan lagi. Jadi Sisan langsung diseret oleh Haijo menuju tempat tidur, dan mereka pun mulai menanam biji bunga matahari. Saat hampir selesai menanam, tiba-tiba Mina datang dan mengetuk pintu. Tapi Haijo dan Sisan tidak peduli dan tetap melakukan aksi mereka. Karena kesal, Mina mematikan listrik. Karena listrik padam, Haijo pergi keluar untuk menyalakan listrik. Saat ingin kembali menyelesaikan menanam benih, Mina sudah ada di dalam apartemen itu dan memergoki mereka. Kemudian saat Mina masuk ke apartemen itu, Haijo memarahi Mina yang tidak pulang selama beberapa hari. Karena Mina datang, jadi Haijo tidur di sofa. Di sini Haijo sudah tidak tahan, kemudian mulai bergerak selincah ninja menuju Sisan, tapi dipergoki oleh Mina yang kemudian menendang pantat Haijo. Ya, ketahuan deh. Pada pagi harinya, Mina menemui Haijo yang sedang duduk di taman. Mina menanyakan, "Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi?" Haijo menjawab, "Bukannya selama ini kau selalu menolakku?" dengan ekspresi kesal. Kemudian datang pria yang menjadi mantan Mina yang menemui Mina karena merasa dicampakkan oleh Mina. Jadi gini, si Mbak Mina ini tadinya kan menolak Haijo dan menganggap cuma teman. Begitu Haijo dekat sama Sisan, dia merasa cemburu, dasar cewek. Kalau nggak dicariin, baru nyariin balik. Kemudian cerita berlanjut saat Sisan mengajak Haijo menuju sebuah gym. Di sana mereka berdua berolahraga bersama. Tapi Haijo selalu melirik ke arah dua bukit kembar milik Xihan yang terlihat amat sangat menggoda iman. Lalu Haijo membantu Xihan untuk berolahraga dengan gaya yang amat sangat diinginkan tiap laki-laki di bumi. Karena sudah tidak tahan, maka Haijo menyeret Xihan menuju sebuah lorong sempit dan mereka saling bercocok tanam sampai selesai tanpa ada gangguan. Kali ini Haijo benar-benar berhasil menanam benih. Saat Haijo dan Xihan bercocok tanam, mereka dimata-matai oleh dua orang detektif swasta yang diperintahkan oleh Pak Rektor kampus yang merasa sangat curiga dengan kedekatan Haijo, Mina, dan Xihan. Lalu dua orang itu memfoto saat Haijo dan Xihan sedang menanam benih. Besok paginya, Mina menemui Xihan dan menanyakan mengenai hubungan Xihan dan Haijo. Tapi Xihan menyangkal dan mengatakan mereka hanya sebatas teman saja. Ya, sebatas teman, tapi teman yang bisa dicangkul ya. Oke, next lanjut. Pada siang harinya, Xihan diajak bertemu oleh Pak Rektor. Setelah berkendara sebentar ke sana kemari, Pak Rektor berhenti di suatu tempat. Dan di sana Pak Rektor berbincang-bincang, kemudian mengatakan kalau dia sangat menyukai Xihan. Tapi Xihan menolak cinta Pak Rektor karena Xihan sudah mulai menyukai Haijo. Di lain cerita, Mina menemui Haijo. Di sana Mina menanyakan bagaimana perasaan Haijo yang sudah mulai berubah. Haijo mengatakan kalau Mina bukannya selalu menolak dan tidak ingin bersama dengan Haijo, dan malah memilih pergi dengan pria berbaju merah yang ada di awal cerita. Haijo mengatakan kalau dia sudah menyukai Xihan
Pada kata-kata itu, Mina pun sedih dan mengakhiri hubungan mereka dan memutuskan untuk tidak saling bertemu. Lalu pada siang harinya, Shihan didatangi oleh dua detektif swasta yang menguntit Shihan dari awal. Mereka memberikan foto saat Haijo dan Shihan sedang bercocok tanam. Mereka mengancam kalau tidak menjauhi Haijo, maka foto saat Shihan dan Haijo bercocok tanam akan disebarluaskan. Paginya, Shihan menelpon Haijo dan mengatakan kalau ada urusan keluar kota, jadi mereka untuk sementara tidak bisa bertemu. Tapi ternyata Shihan keluar dari telepon umum yang ada di belakang mobil Haijo. Dan secara kebetulan Haijo juga melirik dari arah spion. Kemudian Haijo mengajar Shihan dan meminta kejelasan dan penjelasan mengenai sikap Shihan yang jadi dingin. Lalu Shihan menjelaskan dan menceritakan semuanya. Dengan berat hati, Haijo mengantarkan Shihan pergi menaiki booth. Lalu Haijo hanya bisa berdiri menyandari mobilnya sembari meratapi kepergian wanita yang dia cinta. Jadi gini, Shihan ini diancam untuk menjauhi Haijo oleh Pak Rektor, dan Pak Rektor mengajak Shihan juga untuk menanam benih. Shihan diancam dengan foto saat Haijo dan Shihan menanam benih. Lalu Haijo mengetahui orang yang ditemui Shihan adalah Pak Rektor. Kemudian Haijo bertekad untuk menyusul Shihan dan menolong Shihan. Singkat cerita, Shihan sudah sampai di sebuah resort mewah. Lalu Shihan ditemui oleh para staf wanita yang langsung mengantar Shihan ke sebuah ruangan. Dengan telat, Pak Rektor datang. Shihan dan Pak Rektor berbincang-bincang sebentar. Kemudian Shihan menanggalkan semua bajunya, tersisa hanya lingerie pink yang indah nan imut. Dengan fantasi liar, Pak Rektor mengajak Shihan untuk menanam benih di bak mandi yang berisi air hangat untuk menambah sensasi. Dengan sedikit menggoda Pak Rektor, Shihan melepas celana dalamnya dan dipasang di atas kepala Pak Rektor. Lalu Shihan digantikan oleh Mina. Saat membuka celana dalam, Pak Rektor terkejut. Dia tahu kalau yang dipangkunya ialah Mina, bukan Shihan. Dengan adegan panas itu, mereka difoto oleh fotografer. Dan fotonya digunakan sebagai alat untuk menekan Pak Rektor untuk menjauhi Shihan, dan misi penyelamatan pun sukses besar. Kemudian Haijo menyusul Shihan dan menggandeng tangannya untuk keluar dari resort itu. Kemudian Haijo mengatakan perasaannya kepada Shihan. Lalu Mina datang dan menjelaskan kalau Shihan dan Mina merencanakan semuanya untuk menjauhkan Pak Rektor dari Haijo dan Shihan. 마지막까지 미안하다. Di akhir cerita ditutup saat Mina, Shihan, dan Haijo makan bersama di apartemen Haijo. Dan terlihat dua wanita ini bisa akur dalam satu atap yang sama. Dan mereka bertiga pun hidup bahagia namun tidak selamanya. Lalu film pun berakhir. Tamat.